Ini yang sering terjadi sebenarnya undangan pernikahan, ditulis di undangannya itu wa min ayatihi, itu kan ayat Al-Quran tuh, surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ditulis di undangan. Atau undangannya ada Bismillahirrahmanirrahim, ditulis dengan huruf Arab. Kira-kira Bismillah termasuk Al-Quran enggak? Kalau di undangan, kemudian undangannya keleleran, anaknya buang kotoran untuk dosa enggak? Dosa. Siapa yang dosa? Pertama, yang pesan undangan. Makanya hati-hati ini, bukan berarti kalau ada tulisan Qurannya, ada tulisan Bismillahnya ini Islami banget, enggak. Justru itu cenderung melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat suci Al-Quran. Tidak harus ditulis di situ, enggak harus. Bahkan kalau ditulis mengkhawatirkan ini. Baginda Nabi bersabda, man ghasalah mayitan, barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan orang mati, falyaktasil, hendaknya selepas itu dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang menggotong mayit, memikul mayit, falyatawaddo, hendaknya selepas itu berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, wa Tirmidzi dan juga Imam Tirmidzi. Wa hasanahu, menurut Imam Tirmidzi hadis ini hadis hasan. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan la yasihu fil babi syai'un, dalam bab ini sebenarnya hadis ini tidak dicantumkan, lebih baik tidak dimasukkan di dalam bab ini. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mayit, orang yang sudah mati ini cenderung kotor dan cenderung mengeluarkan kotoran tanpa disengaja karena sudah mati. Ya kan, kita bisa menahan kotoran karena kita masih hidup. Kalau udah mati selesai, nah kotoran nggak bisa. Makanya orang mati itu ketika rohnya lepas, ya rahangnya diikat. Kalau udah diikat, mana? Kan nggak bisa menahan lagi sudah. Oleh karena itu syariat Islam memerintahkan bagi orang-orang yang memandikan mayit agar supaya bersih dari kotoran-kotoran yang mungkin keluar dari tubuhnya mayit, selepas itu agar supaya mandi. Atau bisa jadi mayit ini mengeluarkan virus yang menular, makanya selepas memandikan mayit dianjurkan apa? Mandi. Kalau bagi orang yang menghantarkan mayit, memikul mayit, tidak dianjurkan mandi, tapi cukup dengan wudu. Karena kalau memikul itu yang tersentuh hanya kedua
tangan, kaki mungkin atau wajah. Secara tekstual hadis ini seakan-akan merupakan perintah. Jadi wajib bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi selepas memandikannya. Wajib bagi orang yang membawa mayit untuk wudhu selepas membawanya. Seakan-akan kalau dilihat dari secara tekstual ini kalimatnya perintah. Perintah itu menunjukkan arti wajib. Tapi sekali lagi yang dimaksud mandi dan wudhu di sini adalah lughawi, secara etimologi. Berarti apa? Yang dimaksud bukan wudhu secara sempurna, artinya cukup dengan membasuh kedua tangan. Begitu pula mandi tidak bisa diartikan wajib di sini, akan tetapi diartikan sunnah. Kalau mandi secara lughawi, secara etimologi, ya cuma membasuh tubuh kita yang mungkin bersentuhan atau terkena kotoran yang keluar dari tubuh mayit. Tidak harus mandi secara sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga mengajarkan kita di mana kita harus bersuci, membersihkan diri, ya kan? Meskipun misalnya mayit ini tidak mengeluarkan kotoran, tapi pada umumnya mayit itu akan mengeluarkan kotoran. Makanya dalam aturan memandikan mayit itu sebelum dimandikan perutnya dikasih benda yang berat agar supaya kotorannya keluar. Selepas itu duburnya dimasuki kapas supaya apa? Nanti setelah dimandikan tidak keluar lagi. Kalau tidak begitu, setelah dimandikan dipindah tempat moncrot lagi. Karena sudah tidak bisa menahan. Kenapa? Ruhnya sudah hilang. Tidak bisa terkontrol. Kita bisa mengontrol ngempet kan karena masih ada nyawa. Kalau tidak ada nyawanya tidak bisa ngempet. Dan itu pasti akan kita alami suatu ketika nanti. Masya Allah. Sehingga selepas kita memandikan mayit dianjurkan, bukan kewajiban, untuk mandi. Karena barangkali ada kotorannya mayit yang menyentuh tubuh kita. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Hadis yang ke-71. An Abdullah bin Abi Bakr, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin alla yumassal Qur'ana illa tahirun. Bahwasannya di dalam surat yang ditulis oleh baginda Nabi ditujukan kepada Amr bin Hazam, isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci dari hadas. Ini jelas ini. Makanya la yamassuhu illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci ini bukan suci dari dosa, ya kan? Karena ada teman-teman kita yang mengartikan tahir ini adalah malaikat. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali malaikat, dengan alasan yang suci. Tidak ada manusia suci. Yang suci itu malaikat, karena malaikat tidak pernah melakukan dosa. Kalau manusia kecuali Nabi dan Rasul pasti bergelimang dosa. Berarti ayat ini hanya yang dimaksud tahir di sini adalah malaikat yang diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Kalau manusia meskipun tidak punya wudhu batal boleh. Ini ada saudara kita yang
mengartikan seperti itu loh. Ada. Padahal di sini jelas, ya kan? La yamassuhu illa apa? La yamassuhu illa mutahharun. Mutahharun di sini adalah manusia, bukan malaikat. Dalam keadaan suci artinya bukan suci dari dosa, tapi suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga dalam hadis ini, di mana baginda Nabi mengirim surat kepada Amr bin Hazm. Salah satu isi suratnya, Allah yumassal Quran illa tahirun. Tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci ini apa? Suci dari dosa? Bukan. Suci di sini adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Rawahu Malik mursal. Hadis ini riwayat Malik berupa hadis mursal. Wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Dan hadis ini menurut Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban termasuk hadis yang ma'lul. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran sekarang. Al-Quran merupakan kalamullahil azim, firman-firman Allah, wa hujjatul balighah, dan merupakan hujjah yang sangat agung, wa mukjizatul khalidah, dan juga merupakan hujjah, merupakan mukjizatnya bagi Nabi yang kekal. Fi suhufin mutahharah bi aidi safara kiramin barah. Di dalam suhuf, tulisan kertas yang suci, ya kan, dengan tangan-tangan yang suci, malaikat-malaikat yang menyampaikan. Oleh karena itu tidak layak dan tidak pantas Al-Quran itu dipegang orang yang dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Memegang itu tidak boleh, apalagi membawa. Jangankan Al-Quran, ya kan, lemari itu atau rak-rakan itu, rak-rakan itu yang khusus digunakan tempatnya Al-Quran, ya, lemarinya tidak boleh disentuh bagi orang yang hadas, apalagi Qurannya. Ini bentuk kita memuliakan kepada Al-Quran. Kecuali Al-Quran itu diletakkan di suatu kotak atau tas, di mana di tas itu isinya bermacam-macam, ada baju, ada Al-Qurannya, ada buku-buku yang lain misalnya. Sampai bawa dalam keadaan hadas, bukan bawa Quran, tapi bawa tas, meskipun di dalamnya juga ada Al-Quran, boleh. Atau mungkin HP yang ada Qurannya, HP Android yang ada Qurannya, itu ketika dipetik ada tulisan Al-Qurannya, dan ketika itu ada Al-Qurannya, namanya mushaf, harus dalam keadaan wudu. Tapi kalau aplikasinya dipindah yang lain, Al-Qurannya sudah tidak ada di layar HP sampean, ya, kembali sebagaimana HP, tidak menjadi mushaf. Jadi kalau masih ada tulisan Qurannya sampean letakkan di sembarangan, tidak boleh. Jadi yang sering terjadi ketika ada Yasin dan tahlilan, baca Yasin selepas itu diucal-ucal, atau mungkin diletakkan di bawah. Ini namanya orang yang kurang menghormati terhadap Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini menerangkan, kalau kita tinjau dari sisi fikih, seorang mukallaf tidak diperkenankan memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan hadas, biduni taharah, tanpa bersuci terlebih dahulu.
Nah, seumpama kita ngesai Al-Quran terus ngentut gimana? Apa langsung diucapkan? Ya tetap kita biarkan dalam sapi kita sampai ada tempat yang mungkin layak untuk sementara waktu kita tempati Al-Quran. Setelah kita tempatkan, kita ambil wudhu, baru kita ambil lagi. Dan mushaf itu tidak harus utuh Al-Quran 30 juz. Lembaran-lembaran yang isinya Al-Quran itu namanya mushaf. Kita memegangnya pun harus dalam keadaan suci. Nah sekarang ayat Al-Quran ditulis, dimasukkan air, diminum airnya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kertasnya ditelan, ada tulisan Al-Qurannya, tidak boleh. Haram. Karena apa? Akan masuk ke perut kita bersamaan dengan kotoran. Tidak boleh. Kalau Quran sudah usang, ya, apakah boleh dibakar atau dibiarkan? Kalau Quran sudah usang, sudah tidak bisa dibaca lagi, untuk menyelamatkannya kita bakar. Setelah kita bakar, jangan dibiarkan sisa-sisa pembakaran itu berserakan dan diinjak-injak, tidak boleh. Kita pendem di tempat yang aman, atau kita larung di laut atau di sungai besar. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran. Sampai segitu. Sedangkan tafsir terjemahan Al-Quran atau tafsir itu, atau mungkin majmu' yang ada surat Yasin, ada surat Waqi'ah, ada surat Kabar yang disertai dengan doa-doa, itu majmu' namanya. Ya, apakah kita harus wudhu ketika memegang itu? Kalau tafsir, andai kata lebih banyak tafsirnya daripada Qurannya, boleh memegang tanpa wudhu. Tapi kalau 50-50, kita memegangnya harus dalam keadaan wudhu, apalagi lebih banyak Qurannya dibanding penjelasan. Kalau Majmu' Syarif, ada kumpulan surat-surat pendek misalnya dengan doa-doa, lebih banyak doa-doanya apa lebih banyak Qurannya? Kalau lebih banyak Al-Qurannya, kita memegang harus dalam keadaan suci. Kalau lebih banyak doa-doanya, kita memegang boleh meskipun tidak dalam keadaan suci, karena isinya bukan Al-Quran saja. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bagaimana akhlak kita kepada Al-Quran yang berserakan? Misal kemudian jatuh di bawah kasur, atau kemudian berserakan jatuh di pojok-pojok ruangan. Ini sangat memungkinkan bagi rumah yang masih banyak anak kecil. Bagaimana ketika hal itu terjadi akhlak kita? Ya. Ketika kita tahu lembaran Al-Quran berserakan, kita ambil wudhu dulu dan kita selamatkan. Dalam arti kita ambil satu persatu, kita letakkan di tempat yang aman. Kalau tidak memungkinkan, artinya kita punya anak kecil, dikhawatirkan ini potongan-potongan daripada Al-Quran yang mungkin sudah usang, khawatir dipakai mainan, kita bakar. Ya. Ini yang sering terjadi sebenarnya undangan pernikahan, ditulis di undangannya itu wa min ayatihi, itu kan ayat Al-Quran tuh, surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ditulis di undangan. Atau undangannya ada Bismillahirrahmanirrahim, ditulis dengan huruf Arab. Kira-kira Bismillah termasuk Al-Quran enggak? Kalau di undangan, kemudian undangannya keleleran, anaknya buang kotoran untuk dosa enggak? Dosa. Siapa yang dosa? Pertama, yang pesen undangan. Makanya hati-hati ini. Bukan berarti kalau ada tulisan Qurannya, ada tulisan Bismillahnya ini Islami banget, enggak. Justru itu cenderung melecehkan
Al-Quran, melecehkan ayat suci Al-Quran. Tidak harus ditulis di situ, tidak harus. Bahkan kalau ditulis mengkhawatirkan ini. Yang sering itu juga yang kedua adalah buku tata cara baca Al-Quran seperti Iqra, terus Ummi, Tilawati, kan banyak metode-metodenya itu. Dan pada juz keberapa itu tertulis ayat-ayat, potongan ayat-ayat dari Al-Quran. Ini kalau anak kecil ya dengan alasan belajar tidak harus itu. Tapi kalau gurunya yang sudah mukallaf, ya kan, meskipun yang diajari anak kecil, tetap ketika bawa buku ini harus dalam keadaan suci. Dalam kitab Qomik Tughyan Kiai Nawawi Banten, itu kitab karangan beliau, ya kan, di situ ditulis andai kata ada Quran yang berserakan dan kita tidak bisa untuk menjaganya, maka hendaknya diselamatkan dengan cara dibakar. Lah, abu dari pembakaran itu tidak boleh dipendam di tempat-tempat yang menjadi lalu lalangnya manusia, tidak boleh diinjak, meskipun sudah berubah menjadi arang dan debu. Nah, terus dibawa kemana ini? Dilarung di laut atau di tempat yang aman tidak sampai diinjak. Tapi Surabaya tidak ada. Bikin Arab gaya cai-caian dengan buri kecil-kecilan. Wong tanahnya mancep sak bangunan nih. Ya dilarung di sungai aja, dibuang di sungai, lebih aman nih. Jadi kan tadi masalah wudhu. Kalau saya pribadi ini wudhu mulai dari subuh wudhu ya. Terus doa, setelah doa saya wudhu, asar wudhu lagi. Rasanya seger. Nah, yang satu lagi saya menjaga dari subuh sampai asar, saya jaga wudhu sampai saya sholat. Nah ini Abdul yang mana? Dia antara dua hal tadi. Kan subuh saya wudhu, dan sholat doa saya wudhu lagi, asal sholat wudhu lagi. Nah, yang satunya dari subuh sampai asal dijaga terus kan wudhunya di sana. Wudhunya di bawah itu sampai sholat asal. Nggak batal. Lebih afdal tajdidul wudhu. Meskipun kita masih belum batal wudhunya karena udah terlalu lama kita tidak wudhu, lebih utamanya wudhu lagi, tapi bukan rafil hadas ya, tapi lita jedidil wudhu, untuk memperbarui wudhu, itu lebih baik gitu. Sekarang masa yang dikatakan memperbarui itu di mana ya? Memperbarui itu relatif ya kan? Kita selepas wudhu 5 menit berikutnya wudhu lagi boleh. Kadung seneng wudhu misalnya, tapi dianjurkan kalau udah lama misalnya, ya kan, tidak batal-batal untuk wudhu lagi, meskipun andai kata tanpa wudhu kemudian sholat tetap sah karena wudhunya belum batal. Nah, kenapa demikian? Karena wudhu ini nanti menjadi asbab kita dikenal oleh Nabi. Jadi ketika seluruh manusia dikumpulkan dalam mahsyar, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai kiamat, bagi Nabi mengenal di antara para manusia mana yang umatnya, ya, dengan cara pertama diakari wudhu. Sebab wudhu, karena orang yang wudhu ini buruan muhajjari, anggota yang dibasuh ketika wudhu ini bercahaya. Semakin sering dibaca, semakin sering buat berwudhu, cahayanya semakin terang. Cahayanya Berarti yang pertama tadi. iya, wudhu Air banyak akan semakin bercahaya.
Ya misalnya orang yang wudhunya 10 kali dibanding yang wudhunya 20 kali, lebih terangkan yang 20 kali. Yang wudhunya 30 lebih terang lagi. Ibarat baterai cacasannya lebih lama. Begitu. Sehingga Nabi mengenal kita, loh, kamu umatku. Dari mana Nabi tahu? Ya, wajahmu, tanganmu, kakimu bersinar. Kalau jarang wudhu, yang bersinar tapi klub gitu, tidak terang. Baru kalau tambah dekat terang, oh kamu tiba umatku. Tapi kalau wudhu terus dari kejauhan tahu itu umatku itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikasrati salat ala Nabi, dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda, karena salawat yang kita baca akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Dengan demikian Nabi akan mengenal kita. Oh, apalagi akhir zaman seperti ini, ibadah kita tidak bisa diandalkan. Perbanyak baca salawat dan istighfar. Karena istighfar itu ibarat mandi, salawat itu ibarat parfum. Barang siapa yang bergelimang tubuhnya dengan kotoran, maka jangan kasih parfum dulu, mandi dulu. Perbanyak baca istighfar, baru kemudian salat. Hanya dua ini kalau bisa. Karena amalan ibadah yang pasti diterima adalah salawat. Selain salawat mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi kalau salawat pasti diterima. Dan salawat kita baca tidak harus dalam keadaan hudurul qalbi. Kita baca meskipun hati kita tidak konsentrasi dengan salawat yang kita baca, berpahala. Ini salawat. Dan ini hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat-umat lain tidak diberikan kesempatan seperti kita sebagai umat. Makanya para nabi itu iri terhadap kita umatnya, ingin menjadi umat Nabi. Tapi tidak semua dikabulkan oleh Allah. Hanya beberapa nabi saja yang dikabulkan oleh Allah sebagai umat Nabi. Siapa beliau? Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti akan turun dari langit, ya kan, ke bumi, bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi. Sebagai umat Nabi. Lah kita sudah umatnya mulai lahir, dari umatnya gak mau sholawat kebacut. Ada yang tanya lagi? Ya, Ustaz. Yeah. Dalam Al-Quran itu kan pakai bahasa Arab. Yeah. Apakah beda bahasanya Al-Quran dengan bahasa Arab? Kalau memang beda, harusnya kan waktu pengucapan baca Al-Quran atau pengucapan waktu bahasa Arab itu kan harus ada perbedaannya. Jadi apakah diperbolehkan membaca Al-Quran seperti bahasa keseharian bahasa Arab? Kan itu ada tajwid, ada aturannya dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Iya, kalau bisa dikatakan ya, bahasa Arab itu seperti bahasa-bahasa yang lain. Ada yang fusha, ada yang amiyah. Ya, bahasa Indonesia itu ada yang bahasa Indonesia yang mengikuti aturan. Ada yang enggak, lu gue. Kan enggak ada itu bahasa Indonesia. Lu dan gue itu kan enggak. Yang ada itu saya dan kamu. Bahasa Jawa juga begitu. Bahasa Arab juga begitu. Makanya kalau kita di Arab sana, ada orang Arab bercakap-cakap dengan bahasa mereka. Kadang-kadang yang kiai pun tidak paham apa yang diomongkan. Karena ini bahasa lokal. Bahasa lokal. Banyak kosakata yang mungkin tidak ada di kita. Ya, apalagi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi tidak sepenuhnya seperti bahasa Arab yang muhadasa yang digunakan percakapan. Orang Arab sendiri kalau tidak belajar Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, meskipun dia orang Arab. Seperti kita, orang Jawa, tidak semuanya bisa baca bahasa Jawa. Semuanya. Dan Al-Quran itu ya luar biasa karena firman Allah, tidak bisa ditandingi keindahan sastranya. Ya.
Makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran itu harus memahami terlebih dahulu gramatika bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Ya, seperti halnya begini dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumud dam, hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa ahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Di situ disebutkan daging babi, yang diharapkan daging babi. Apa berarti yang haram cuma dagingnya saja? Kalau secara tekstual tanpa kita dibekali ilmu ma'ani, kita artikan babi itu yang nggak boleh dagingnya, kalau lemaknya nggak apa-apa. Kenapa? Di Quran ada disebutkan lemaknya. Tapi perlu kita ketahui, umumnya orang itu makan dagingnya bukan lemaknya. Kalau dagingnya haram, berarti lemaknya juga ikut haram. Seperti itu, ya kan? Kayak was'alul Korea, tanyalah kampung. Kampung kok ditanya? Itu namanya majas kalau dalam ilmu ma'ani. Seperti halnya sungai Jagir banjir, yang banjir sungainya apa airnya? Kenapa sama nggak ngomong air banjir? Itu majas. Menek kelopo, sing di menek kelopo ya wite. Pas sama ngomong menek kelopo. Seperti itulah. Dan di dalam Al-Quran itu panjang pendeknya harus diikuti, aturan bacanya harus diikuti. Kalau enggak akan keliru artinya. Itu Al-Quran, ya kan? Dibaca panjang beda, tidak ditasdid artinya beda. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Tapi kalau nggak ditasdid bacanya artinya sinar matahari. Berarti sama dengan kita menyembah sinar matahari kalau tidak ditasdid. Banyak penting sekali. Sehingga harus ditaksir kita baca Quran. Jadi apa? Ya. Bilal bin Rabah itu punya satu amalan yang mana baginda Rasulullah dengan amalan itu bermimpi terompahnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga. Dan ketika ditelusuri amalannya apa, yaitu berwudu lalu kemudian menunaikan sholat setelahnya. Nah, kita sebagai umat Nabi kan tentu berusaha mengikuti amalan-amalan yang terbaik, terutama atau apalagi ada amalan yang telah disabdakan atau diriwayatkan oleh Nabi kita, yaitu salah satunya tadi. Mungkin kalau berwudunya masih memungkinkan, tapi bagaimana dengan sholat? Atau mungkin pertanyaan saya itu bagaimana kiat kita untuk menjalankan amalannya Bilal bin Rabah ini, supaya kita juga bisa mengikuti dan meneladani beliau supaya semakin dekat dengan pintu surga. Begini, sahabat Bilal wudu sholat selepas wudu tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak mengajarkan Bilal bin Rabah sholat selepas wudu. Begitu pula ya, dalam hal sholat ada beberapa bacaan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Selepas rukuk i'tidal yang diajarkan sami Allahu liman hamidah tanpa membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ini menandakan kebaikan. Ya, asalkan tidak keluar dari koridor Islam ya, kita lakukan boleh. Tahlilan zaman Nabi tidak ada. Maulutan zaman Nabi tidak ada. Tapi ada larangan? Tidak ada. Baik apa buruk? Baik, boleh. Bilal bin Rabah, Nabi tidak mengajarkan sholat setelah wudhu, tapi Bilal bin Rabah membuat inisiatif. Nabi tidak mengajarkan sholat setelah wudhu,